Halo, selamat malam dan selamat bergabung kembali di Bincang IG Live malam ini. Dan malam ini di malam minggu yang cukup cerah dengan ditemani bulan dan bintang, kita akan eh, bertemu dengan narasumber kita yang begitu spesial malam ini, di mana dia seorang DJ tapi juga memiliki label, dan label lokal ini sudah cukup mendunia ya di genre musiknya. Dan kita kembali membicarakan musik dance malam ini. Nah, musik dance kita malam ini termasuk genre yang beatnya cukup kencang, namun bukan house ya, tapi drum and bass namanya. Nah, seperti apa sih musik dance drum and bass tersebut, dan bagaimana di Indonesia dan sebagai lokal label, bagaimana Java Bass mempertahankan musik drum and bass ini. Maka sekarang kita akan langsung bertemu saja dengan dedengkot atau pendiri Java Bass, Jerome atau Jerome. Dengan Jerome, dan nampaknya sudah sebentar lagi. Ya. Yeah. Yeay. Halo Jer. Apa kabar Maestra? Baik Jer, gimana kabar lo? Ya begini deh, di rumah. Sehat ya. Gue lagi di outdoor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah enak. Yoi. Ini Kemana aja nih spesial. udah lama gak kelihatan? Hah? Spesial gue malam ini pakai Java Bass. Wih, mantap. Gokil. Oke. Ya. Mana aja Jer? Hah? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya di rumah aja lah sih, paling keluar biasalah belanja kebutuhan rumah sama Ya, semua. inilah. Paling kadang-kadang gue mesti ngurusin ngambil obat bokap gue. Bokap gue kan udah jadi Okay. gue yang harus ke rumah sakit karena bokap gue nggak boleh ke sana gitu. High risk soalnya. Karena kondisi ya sekarang ya. Iya. Ya, dan oke Jar. Kayak udah lama banget ya, udah hampir 10 tahun Lu ya. yang udah lama nggak kelihatan di Iya. dance floor. Iya. Lu biasanya paling depan. Yoi. Dan paling semangat kalau lagi perform, Jar. Yoi. Yoi. Jadi kemana aja ini? Kenapa menghilang dari dance floor? Ya, Kenapa menghilang dari dance floor? Dance floor-nya kan sekarang sedang virtual kan, jadi dance floor virtual aja. Oke, gimana? Oke, Ya. Oke, tadi gue udah kasih pengantar sedikit ya bahwa malam ini kita spesial banget nih ya, bisa ngobrol-ngobrol ya, tentang dance floor ya, atau dance crowd atau dance music dan sebagainya. Kalau minggu lalu itu kan gue sempat dengan Ahda ya tentang industri musik dance ya. Dan malam ini khusus dance tapi lebih spesifik ke genre ya. Dan genrenya itu drum and bass. Ya. Dan musik drum and bass ini yang gue tahu dulu waktu gue jangan kesana dulu, sekarang enggak gitu ya. Tapi musik drum and bass yang gue suka adalah ritmenya ya. Ritmenya tuh yang drum and bass itu begitu kencang, begitu ini jadi dan ya itu ya kita serasa akhirnya dance ya tidak berjoget tapi tanpa ada yang melihat. Ya, that's like lebih watching ya. Ya, soalnya terserah kayaknya mau ugal-ugalan kayak mau apa. Iya, betul. Bebas. Ya. Dan kalau dilihat di referensi di mana, di YouTube di mana, dance drum and bass ini memang gayanya itu ya, apa namanya? Ya bebas, freestyle lah ya. Ya. Nah, gue mau tahu nih pertama nih, Jer. Ya. Sebetulnya Ya, sejarah musik drum and bass tuh di dunia seperti apa sih? Dan di Indonesia apakah memang drum and bass ini pernah ada gitu dulu? Oke, kalau mau ngebahas histori asal muasalnya tuh sebenarnya musik ini emang terjadinya tuh keluarnya tuh di UK ya, di London sama di Bristol basically. Itu terjadi sekitar tahun mid 90s ya, sekitar mungkin mulai muncul 92, 93, 94. Di situ awalnya tuh dulu karena di UK lagi banyak-banyaknya rave scene gitu.
Jadi itu ada genre di mana di sana disebutnya breakbeat hardcore. Breakbeat hardcore. Jadi Oke. jadi dia mungkin kayak house tapi agak lebih cepat BPM-nya 150, tapi emang banyak menggunakan breaks. Breaks. Terutama terutama kalau mungkin semua orang anak-anak junglis tahu itu Amen Breaks dari The Winston itu adalah sampel yang paling paling di I'm Embrace abuse the di. Winston. Oh, oke. Iya. Jadi ya kalau lo tahu lah stuck Ya. itu ya Ya. itu emang sampel dari lagu The Winston ada itu emang dipakai. Sebenarnya sampel itu dipakai oleh banyak genre. Hip hop pun banyak yang pakai. Terus breakbeat awal di house music itu juga pakai sampel itu. Cuman dan dulu namanya sebenarnya waktu awal muncul tuh belum drum and bass ya. Namanya tuh masih jungle. Awal muncul itu Jungle. masih jungle, ya Oke. masih jungle gitu. Nah, Ya. Amin Break itu, sampel Amin Break itu yang paling di abuse lah di genre jungle itu. Nah, waktu muncul breakbeat hardcore itu, jadi banyak influence apa dari musik lain kayak hip hop, ada technonya, ada jazznya, ada peraga segala macem. Makanya tercipta genre akhirnya namanya jungle, di mana akhirnya breakbeat hardcore itu terpecah menjadi dua, yang satu menjadi jungle, yang satu tetap hardcore. Kalau Mestra tahu happy hardcore, happy hardcore hardcore. yang Ya. beatnya tetap kayak house tapi BPM-nya di atas ya 180 dang 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 gitu. Oh, Mungkin iya, iya. mungkin Oke, oke. Ya, pernah dengar nggak? Oke. gaba ya, kalau di Jerman tuh ngetopnya gaba gitu. Gaba. Nah, itu terpecah menjadi dua. Yang satu jalurnya larinya ke gaba, yang satu larinya ke jungle. Jungle itu dia memang fokus di breakbeatnya itu, dimainin di breakbeatnya gitu. Nah, di awal-awal tuh kan memang di UK itu dia termasuk scene yang memang munculnya di jalanan ya, dari ghetto-ghetto di UK. Jadi sebenarnya kalau bisa ditarik, kalau orang Amerika bilang itu adalah hip hop, itu adalah hasil dari Amerika, orang kulit hitam Amerika. Jungle itu hasil orang kulit hitam di UK. Sebenarnya gitu kira-kira. Oh, oke. Gitu. Jadi itu gambaran-gambaran umum gitu ya. Jadi Iya, kalau awal-awalnya hip ya. hop, rap itu kan Amerika, tapi kalau Iya, jungle ini UK gitu ya. UK. Nah, jungle itu Oh, memang oke. banyak unsur dub raganya, reggae Oke. music, dancehall. Kenapa? Karena mungkin Mestra tahu bahwa Jamaika itu jajahan Inggris, ya Iya. kan? Iya. Jajahan Inggris, jadi mungkin banyak imigran-imigran dari Jamaika juga yang ke UK, jadi membawa budaya mereka gitu. Nah, seiring dengan waktu, setelah beberapa tahun, sekitar mungkin tahun 96, 97, itu karena waktu tahun 95 itu drum and bass itu meledak lah, jungle itu meledak lah di UK, menjadi tren yang besar gitu, yang dia break out from the underground, terus banyak rave atau klub-klub malam yang pasang itu dan banyak orang dari berbagai macam istilahnya berbagai macam ras dan tingkat ekonomi sosial gitu, itu ngumpul di party jungle gitu, which is mungkin memang awalnya lebih ke orang-orang hitam ya, tapi pas di partinya itu ternyata banyak Baur orang semua ya. Orang putih baur itu. semua, orang Oke. putih, orang segala macam. Which is pada masa itu sebenarnya kalau gue pernah denger history yang diceritain di sana, bahwa itu agak nggak mungkin terjadi sebenarnya, karena biasanya kalau ya mungkin kayak Mas Tera tahu lah sekarang kayak di Amerika masalah rasis itu agak Ya. parah ya, lumayan parah. Nah di UK pun waktu itu sebenarnya ada seperti itu, tapi Ya. hanya di scene jungle itu di mana mereka semua bersatu dan damai gitu. Karena kalau Oh, kalau oke. kalau mungkin di scene-scene lain itu bertemu, mereka bisa tembak-tembakan lah istilahnya gitu. Chaos lah gitu lah ya. Chaos lah gitu. Tapi Oke. di jungle itu mereka jadi damai bersatu. Nah, which is akhirnya banyak influence juga dari techno, which is mungkin tuh dibawa dari Chicago ya, Chicago House atau Detroit Techno masuk ke situ. Jadi akhirnya banyak juga orang-orang putih yang suka jungle dan akhirnya ikut producing, bikin label dan segala macem. Nah, karena nature-nya jungle itu dia eksperimental dalam segi producingnya lumayan bebas gitu. Jadi itu evolving terus cara bikinnya. Pada akhirnya
eh, mungkin karena mungkin kejenuhan menggunakan banyak amen breaks di chop-chop itu, akhirnya mungkin dibikin yang lebih drum stepnya lebih simple, Lebih cepat. Oh. lebih simpel, lebih mungkin kan Mesra tahu lah kalau dulu awal-awal gue mainin jungle yang zaman dulu kan drumnya sangat complicated lah ya. Ya, Gitu. ya. Kalau Mesra denger Yang misalnya album Goldie, dentuman-dentumannya banyak ya, betul. iya, Goldie, drum Ronnie Size. ya senarnya banyak. Nah, kayak macam Ronnie Size itu Ya. dia agak ngerubah yang tadinya breakbeatnya sangat complicated jadi lebih simple, jadi two step gitu yang tek-tak Ya. gitu. Nah, di situ akhirnya Gerni itu berubah nama menjadi diambil intinya dari musik itu adalah drum sama bass-nya, which is emang yang dominan di situ adalah drumnya dan bass-nya gitu. Dan bass itu sangat penting sebenarnya di scene ini. Kayak mungkin kalau sekarang di dubstep juga bass itu, atau di hip hop tuh bass line itu sangat penting karena itu yang bikin energinya jadi tinggi gitu. Nah, karena akhirnya dua elemen itu yang paling utama, akhirnya genre itu disebut drum and bass. Even sekarang jungle sendiri itu menjadi subgenre dari drum and bass gitu. Jadi ada yang bilang karena di drum and bass itu subgenre banyak. Mungkin misalnya tahu ya, ada raga jungle, ada teh step itu mungkin yang influence techno, rock ya, Nyurofang, terus mungkin yang lebih ke jazzy dan soulful itu namanya liquid, di mana mungkin unsur-unsur jazz dan soulnya lebih banyak. Kayak Mestra mungkin kalau dengerin deep house tuh dia kan banyak mengandung unsur soul. Nah itu di drum and bass ada juga, tapi kita di sini bilangnya liquid gitu. Dan banyak subgenre lain yang akhirnya bermunculan gitu. Tapi genre utamanya akhirnya sampai sekarang disebutnya drum and bass gitu. Kira-kira kalau di awalnya di UK seperti itu sih. Artinya ini musik dari UK ya? Historical tadi yang dijelaskan. Historicalnya dari UK. Tadi menarik kan? Kalau tadi gimana? Kalau house itu kan banyak yang bilang historicalnya dari Chicago sama Detroit, dari Amerika. Ya kan, kalau house music gitu. Tapi memang besarnya di Eropa juga karena rave scene awal kan munculnya banyak di Eropa. Tapi kalau jungle itu memang kayak asli dari UK sebenarnya. Gitu. Tapi ya sekarang mendunia kemana-mana. Ya betul. Dan hitsnya di UK kalau salah ya. Iya, kalau dilihat sekarang Eropa Timur, Rusia segala itu gede sekali. Terus di Brazil pun scene-nya ada, di Amerika ada, Asia semua, Australia juga lumayan besar gitu. Jadi udah mendunia lah sekarang. Ya sama seperti genre-genre lain ya, kayak trance, house udah global lah hitungannya. Kira-kira gitu. Tapi belum tidak setara house gitu ya. House itu kan sangat ini banget ya. Apa udah hampir sama ada musik-musik drum and bass dengan house sekarang ini? Gue waktu ke UK, gue pernah ke UK waktu adik gue menikah di sana. Ya kalau gue bilang di sana drum and bass tuh sama besarnya sama trance lah. Maksudnya gini, waktu gue zaman itu mungkin di Indonesia yang lagi ngetop itu, yang lagi dance music lagi ngetop itu adalah trance. Ingat lah waktu Tiesto lagi besar-besarnya di sini, semua orang dengerin Tiesto, trance tuh menjadi genre yang sangat-sangat besar, pengikutnya banyak gitu. Memang drum and bass di sini underground dan masih underground gitu. Tapi waktu gue ke UK, drum and bass bukan underground di sana. Lo orang mobil lewat pasang tape kencang, musiknya drum and bass. Masuk toko, musiknya drum and bass. Dan lo lihat masuk ke klub-klub yang besar for the weekend, kadang-kadang by Jumat atau Sabtu, main act-nya drum and bass gitu. Untuk di UK ya. Kayak gitu. Dan jangan-jangan sampai ke musik komersil advertising macam lagu-lagunya ada drum and bass juga. Ya itu pernah merambah sampai ke sana. Sampai saya lihat kayak dulu juga pernah game PlayStation atau something. Game juga menggunakan pernah gue tahu. Macam-macam kayak gitu. Nah, lalu terus gimana bisa ke Indonesia lo memperkenalkan drum and bass ini aja? Oke, di Indonesia, kalau di Indonesia mungkin ada nggak sebelumnya gitu loh misalnya? Gini, kalau history di Indonesia, mungkin gue bukan orang yang pertama kali mainin jungle. Yang pertama kali mainin jungle di sini yang gue tahu itu adalah DJ Allen. DJ Allen, oke. DJ Allen Lulen dulu, kalau mungkin saya nggak tahu Mestra sempat ikut nggak.
waktu 90-an itu kayak Future DJ Anton segala label Future, dia kan punya acara di Parkit di Oh iya, iya. tempatnya Parkit. Ya. Nah, di Parkit Parkit, itu ya. memang sangat beruntung kita ada dua room. Ada main roomnya, terus di belakang tuh ada ruangan Ya. kecil. Ya. Akhirnya sama Future dibikin itu menjadi chill room gitu. Jadi di main roomnya adalah deep house-nya Future, di chill room itu adalah genre-genre eksperimental lain yang memang muncul di tahun itu. Karena tahun itu selain jungle itu ada breakbeat, ada trip hop, ada Deep house. ambience. Ya kalau deep house kan di main roomnya Future. Iya, yang itu ya. Ya kan? Nah, kita yang nongkrongnya di belakang gitu. Nah, waktu gue nongkrong di belakang yang gue pertama denger mainin jungle itu adalah Ellen sebenarnya. Tapi kebetulan pas saat-saat itu gue juga lagi baru-barunya seneng electronic music, rave music, techno segala macam lagi seneng. Jadi gue juga lagi explore bermacam-macam genre dan biasalah kita karena di sini agak kekurangan source itu, gue kadang-kadang nitip CD dari luar negeri kan, kayak misalnya nyokap gue lagi balik nih ke Jerman, gue nitip tuh, gue kasih list, man nanti tolong cariin gini, tolong ke toko musik minta cari gini. Jadi gue waktu itu dapat ngumpulin nggak cuman house yang ada di klub-klub di Jakarta lah ya, tapi gue dengerin juga bermacam-macam genre yang gue dapet dari luar. Lihat majalah nih, baca nih apa, kayaknya seru, gue cari albumnya kayak gitu. Nah, kebetulan akhirnya gue mendengarlah album Timeless-nya Goldie. Oh, oke. Itu album Timeless-nya Goldie. Waktu gue pertama denger itu nggak langsung klik masuk gitu. Malah agak, ini apa ya, kok kayaknya beda banget karena BPM-nya sangat berbeda, terus istilahnya pukulan beatnya berbeda sama dance musik yang lain, karena kalau dance musik yang lain kan bass-nya 4 to the floor ya, house dep, meskipun BPM-nya ada yang lebih cepat, ada yang lebih, kalau techno lebih cepat mungkin di 130, kalau deep house dia lebih 125, 120 gitu. Tapi ini jungle kenapa ribet, dan mungkin karena background musik gue dari kecil juga, gue dulu dengerin macem-macem. Dari waktu kecil gue dengerin Queen dan Beatles dari nyokap gue dengerin James Brown yang funk gitu. Terus waktu SMP gue jadi anak metal. Ya, itu kayaknya semua orang yang jadi metal ya. Jadi anak metal ya, mungkin tahun itu tahun-tahun Sepultura, Metallica semua itu lagi besar ya, kita ikut situ. Karena mungkin background musik itu, jadi gue merasa semua elemen musik yang gue suka di musik-musik sebelum yang gue denger itu di jungle ini tuh ada gitu. Ya kayak gitu. Nah, akhirnya gue setelah 2-3 kali dengerin album Goldie itu, gue baru kayak klik. Wah, ini nih. Ini kayaknya seru banget nih. Ini beda sama yang lain kayak gitu. Dan kebetulan memang waktu, karena gue juga dari SMP SMA ngeband, main musik gitu. Dan pas selesai SMA lah ya, berarti kira-kira awal kuliah mulai clubbing juga sama teman-teman SMA gue, sama teman tongkrongan gue waktu dulu, mulai tahu electronic music, dance music gitu, dan gue juga enjoy. Jadi akhirnya lari lah tuh, mulai kan ngeliat orang lain nge-DJ gitu, jadi pengen nge-DJ juga. Terus mungkin dulu dengerin albumnya Prodigy, Chemical Brothers gitu. Gue amazed how they make those sounds, those synthesizer sound. Ini karena gue waktu SMA gue scene-nya di scene metal, di mana musik metal itu juga musik yang energinya sangat tinggi gitu. Tapi di musik ini orang bilangnya disco gitu, tapi ini energinya juga tinggi banget gitu. Jadi gue tertarik untuk ke situ, tertarik untuk ini gimana produksinya. Akhirnya mulailah belajar nge-DJ lah gitu. Belajar nge-DJ waktu itu, kadang-kadang kita kelar party dari Future, basian ke rumah Anton, di situ pegang-pegang turntable, belajar gitu. Nah, akhirnya waktu mulai agak serius nge-DJ, gue memang mainnya juga agak campur-campur ya. Karena gue juga mulai belajar. Oh, belum ke jungle ya, belum ke drum and bass. Belum total ke jungle gitu. Karena gue nongkrongnya di chill room itu yang musiknya macem-macem. Akhirnya gue kenal sama Ellen, ada satu lagi temen gue namanya DJ Wiwis. Sekarang dia di Australia sudah menetap.
ngobrol lah kita. Gue di rumah punya CD kayak gini nih, Future Sound of London nih, kayak gini. Wah, lo bawa aja minggu depan, ntar kita pasang gitu. Ya kan? Akhirnya dipasang tuh sama dia. Tapi lama-lama akhirnya si Wis, udahlah, lo aja yang pasang gitu. Akhirnya duduklah gue di meja DJ chill room itu, akhirnya mulai belajar nge-DJ, akhirnya masuklah, intinya gue ketagihan nge-DJ. Nah, begitu mulai nge-DJ, gue mencoba nge-DJ bermacam-macam tuh, techno, breakbeat, tapi entah kenapa kayaknya yang klik di gue tuh adalah jungle drum and bass gitu. Oke. Jadi awalnya gitulah. Jadi 96 itu gue akhirnya manggung pertama full set jungle drum and bass. Gitu. Dan masih di chill room pada saat itu. Apa Masih di chill room. Masih di chill room. Okay. Belum, masih di chill room. Itu awalnya di situ karena ya itu musik left field ya. Jadi kesempatan main di main roomnya belum ada. Belum ada terus gitu. Dari situ kan kemudian lo mulai mengembangkan atau membuat ya, atau label, atau soalnya bingung nih, Java Bass ini komunitas apa label atau ini ya, apa klub gitu. Tapi lo mulai membangun Java Bass. Nah ini bersambung aja nanti, bagaimana tanggapannya ketika lo pertama kali mendirikan Java Bass? Oke, mungkin kalau ditanya tadi, gue sebenarnya suka agak rancu ya, karena orang banyak sekarang bilang Java Bass tuh komunitas. Sebenarnya, ya, betul. Kalau gue bilangnya itu hanya sekedar label DJ aja, gitu. Hanya sekedar label DJ, karena tujuannya kita bikin dulu tuh ya sebagai label DJ. Jadi mungkin ceritanya kira-kira begini ya, 96 sampai ke 99 itu ya gue main di sini, mainin itu karena masih junior ya kan, gue kesempatannya juga belum banyak gitu, mulai gitu. Dan waktu itu akhirnya ketemu sama beberapa orang yang kita mainin musik yang sama, mainin jungle juga, ketemu DJ Joseph, terus ketemu ada teman balik dari Amerika, si DJ Sketch, Ismail. Akhirnya mungkin ya mereka mungkin mendengar, ketemu situ terus ngobrol, gue juga mainin kayak gini, gue punya vinyl ini. Gue juga sempat lihat Yosef main, gue lupa lah party di poster Manari Museum Satria Mandala. Oh dulu ada klub ada di situ. Ya, betul. Klub Hacep lagi. Itu kan gue pernah lihat. Gue SMA tuh kan klubnya itu klub sempat buat band-band ya, band-band indie kalau nggak salah. Iya, band-band indie sama ya kayak gitu. House musik, sebelumnya house musik. Oke, terus gue sempat mainin. Dan gue inget waktu tahun-tahun itu begitu ya, maaf aja nih, ekstasi menjadi sebuah trendy di sini sebelum kasus ada yang meninggal di rumah Ria Irawan itu. Iya. Jadi ya kan, itu kan dulu masih agak underground banget ya. Akhirnya makin lama makin besar, terus kayaknya semua klub itu memasang musik yang sama di musik house yang sama. Oke. Gitu. Gue sebenarnya sampai sekarang pun gue sangat enjoy dengerin house music, techno, gue suka gitu dengerinnya ya, atau datang ke partinya. Tapi pada saat tahun-tahun itu, karena di sini gue lihat cenderung kalau di Indonesia kalau ada sesuatu yang lagi ngetrend, terus semuanya ngikut bersama-sama. Pada akhirnya klub-klub itu memasang lagu yang sama. Musik jadi sama. Jadi gue pengalaman gue yang istilahnya kocak ya, sama lah. Kadang-kadang kita club hopping ya. Jadi masuk ke klub satu, nongkrong di situ 1 jam, ya, terus ada kabar, si ini, apalagi mungkin dulu SMA, kuliah, masih teman-teman gue juga sedang mencari pasangan hidup gitu, cewek-cewek apa. Ntar denger, wah si geng cewek ini lagi di klub sana, terus kita club hopping gitu. Kemudian begitu kita cabut dari klub satu, kita lagi dengerin lagu A gitu. Begitu kita nyampe ke klub yang satu, lah lagu A lagi yang dipasang. Kayak gitu kan. Jadi gue lama-lama akhirnya kayak why the scene is like all the same gitu. Bosen. Makanya gue betah dulu nongkrong di parkit di acara Future, karena menurut gue Future tuh musiknya berbeda dari klub-klub yang lain. Dia Anton datang dari San Francisco, dia bawa deep house gaya dia, which is itu berbeda sama yang lain-lain gitu. Nah akhirnya ya setelah main-main chill room, ketemu teman-teman yang Yosef sama Tara, kemudian ketemu lagi ada DJ Tara juga. Lawrence? Kita kayak Lawrence belum. Okay. Lawrence belum pulang gitu. Jadi kita main, terus ya karena kita punya interest yang sama, akhirnya terus ya udahlah, yuk pas di Cilum yuk pada main, atau kita bikin party gitu. Bikin party sendiri, kita sepakat
yuk kita bikin party, kita mainin jungle drum and bass aja gitu, jangan mainin yang lain gitu. Akhirnya setelah berapa kali ya terus mulai sepakat nih kayaknya kalau kita mau majuin scene ini, ngejalanin scene ini, kita kayaknya harus gabung deh. Soalnya karena dulu gue nggak berlabel dan gue tidak berafiliasi dengan label Future. Memang mereka istilahnya senior gue belajar banyak nge-DJ dari mereka, tapi gue nggak ikut manajemen mereka lah, kira-kira begitu ya. Okay. Kita sebagai teman main DJ aja gitu. Jadi gue waktu itu bisa kayak kita butuh bikin label sendiri untuk ngejalanin scene ini gitu, khusus. Jadi kita nggak campur-campur sama yang lain gitu. Akhirnya terbentuklah itu Java Bass di akhir 99. Akhir 99. Kira-kira begitu. Akhir 99 gitu. Sebenarnya obrolan kita mau bikin label-label tuh dari awal 99 udah ngomong-ngomong, cuman terjadinya tuh akhir 99. Terus ya udah akhirnya sepakat bikin label namanya Java Bass. Nama Java Bass itu yang sebenarnya yang menolorkan nama Java Bass itu adalah temen gue DJ House namanya DJ Fabi. Oh, Fabi. Ya. Iya. Okay. Karena waktu itu juga banyak orang bikin label, teman-teman dari genre lain juga banyak Fabi, yang akhirnya bikin label ya. Kontainer kalau salah ya, ada kontainer ya. Ya, betul, ada kontainer ya. Banyak bikin label gitu, namanya nama Inggris semua nih. Gue waktu itu merasa gue pengen punya nama yang gue identik dengan Indonesia sebenarnya. Pikiran gue sesimpel kayak gitu. Sesimpel apa ya gitu tuh. Terus waktu itu kalau nggak salah di sini ada band punk namanya Arca Jawa kalau nggak salah. Apa? Alter Jawa? Arca Jawa kalau nggak salah ya. Arca Jawa, oke. Mungkin gue salah, tapi seingat gue mungkin tuh kayak macam band rock punk. Gue merasa, ini keren juga ya kalau namanya agak kayaknya Indonesia banget gitu. Akhirnya mikir anak ini nulis nama ini akhirnya Fabi lah yang menawarkan, wah lo kalau namanya Java Bass keren man gitu. Akhirnya gue ambil, gue pakai sampai sekarang. Kayak gitu. Ya udah itu akhir 99. 99 lah. Terus ya di 2000 kita satu label mulai bikin acara. Dulu mau bikin regular tuh susah banget, susah dapet tempat ya kan. Lu DJ baru, genre aneh. Terus lu datang ke klub, gua mau bikin gini. Musik lu apa ya? Mereka nggak pernah denger sebelumnya malah. Terus, wah nggak bisa gini. Akhirnya ya struggling tuh, susah. Kita mau bikin acara susah. Akhirnya baru bisa bikin acara misalnya 3 bulan sekali. Ntar kadang-kadang mau bikin acara bulan depannya, atau udah mau di lama klub, akhirnya nggak jadi, kayak gitu. Lama. Cuman pada akhirnya mungkin sekitar 2003, kita akhirnya konsisten. No, kita harus make this party 1 bulan sekali. Harus jalan. Nah, muncullah tuh mulai nama function tuh. Itu akhirnya, 2003 ya? 2003 gitu. Okay. Itu juga sebenarnya kocaknya adalah gini. Tiap kali kita mau bikin party, kita mesti nyari nama party baru kan. Bulan ini kita bikin party apa, namanya ini ABC. Mungkin gue agak lupa ya namanya, kita mesti buka flyer kita zaman dulu. Cuman pada akhirnya suatu ketika tuh kayak mentok, ini kita tiap kali mau bikin party kita mesti mikirin nama, terus kita berembuk berlima, namanya apa, ntar kebanyakan usul gini-gini. Akhirnya kita harus cari satu nama yang bisa kita pakai seterusnya gitu. Akhirnya muncullah nama function itu. Akhirnya sampai sekarang sudah yang ke 140. Ya, 140 kan. Mudah-mudahan sampai 200 nih. Kayaknya lagi. Nah, itu berhubungan itu penerimaan crowd-nya gimana tuh, Jan? Penerimaan crowd-nya. Crowd sampai hari ini. Kalau hari ini ya sampai perkembangannya lah. Kalau awal-awal bahkan mungkin gue bilang 5 tahun pertama itu ya agak susah ya penerimaan crowd. Dulu waktu kita main-main di chill room mungkin agak lebih gampang karena chill room di Parkit itu kayak memang ini di sini tuh musiknya emang aneh-aneh, nggak seperti yang di main room, dan kebetulan yang promote party juga mendukung itu gitu. Jadi kita nggak ada masalah. Tapi begitu gue jalan sendiri, terlepas dari chill room itu, begitu gue jalan sendiri, gue mau menjalankan idealisme kita, itu ternyata menjadi susah gitu, karena ternyata nggak gampang diterima oleh klub dan nggak gampang diterima oleh crowd juga gitu. Banyak nanti mereka masuk ke ruangan, dengerin terus, what the hell is this gitu. Pertanyaan yang paling sering gue denger adalah, Mas, ini musiknya jogetnya gimana?
Iya. Iya. Karena mungkin orang di sini terbiasa dengan balik lagi terbiasa dengan beat 4 to the floor ya, kayak beat house, Iya. beat trance semua tuh yang mungkin secara beat dia konstan, dep Iya. dep dep terus gitu. Dan ini toto breaknya patah-patah gitu kan. Mereka bingung nih gue jogetnya gimana gitu. Itu sih penerimaan crowd awal-awal seperti itu. Dan ya dengan berkembangnya drum and bass juga, dengan makin banyak subgenre drum and bass juga, jadi kita juga secara main pilihan lagu kita lebih variatif gitu ya. Akhirnya begitu makin ke tahun 2005 gitu, kalau gue bilang musik cun-cun drum and bass yang keluar itu akhirnya menjadi lebih simple dan lebih mudah dicerna gitu. Itu Kayak lo tahun dengerin 2000. rock, iya kayak misalnya lo dengerin lo dengerin Timeless dan lo dengerin Ronnie Size, Brown Paperback, ya kan? Iya, iya. Gua ambil contoh Brown Paperback mungkin karena yang paling ngetop lah ya, ada video klipnya di MTV gitu. Jadi orang karena tereksposur di MTV, jadi orang lihat oh nih Ronnie Size gitu. Nah, kalau lo dengerin Ronnie Size kan istilahnya dia lebih gampang dijogetin daripada yang full Amen Break Jungle yang emang agak lebih ribet gitu. Itu Jadi Goldie makin lebih enak kesini, tuh. jadi makin kesini makin gampang. Terus kita juga berusaha mainnya sevariatif mungkin, karena mungkin di UK lo bisa nemuin party drum and bass yang dia konsen ke satu subgenre drum and bass aja. Misalnya ada party, kalau lo ke Renegade Hardware gitu, dia udah test-step Neurofunk, atau lo ke Ram Neurofunk gitu, nggak ada liquidnya gitu. Tapi kalau lo ke LTG Bukem, ya dia mainnya liquid, atmospheric gitu. Nah kita di sini mencoba untuk lebih mencampur aja sih, karena juga gue belajar dari baca crowd. Kalau lo main subgenre drum and bass yang selalu itu saja, crowdnya cepet bosen. Jadi kita harus lebih ngocok lah, lebih ngocok. Oh, iya. Makanya kan koleksi, dari kalau koleksi kalau kita gitu. perform tuh kalau perform tuh dari awal, tengah, akhir tuh semua berarti semua genre kayaknya Iya. bisa lo mainkan di situ. Iya. Dan agak berbeda crowd di Indonesia gitu. Kayak misalnya gue di sini bikin party, kalau dari awal langsung ngebut Neurofunk jam 10, klubnya masih kosong, orang baru datang masih dingin, belum pada minum, belum apa, langsung dihajar yang pumping kencang banget. Di sini nggak kena. Nggak kena ya. Nggak kena. Jadi gue mesti mulai pelan-pelan dulu, dari liquid dulu, bawa dulu, naik pelan-pelan kayak gitu. Beda kalau lu ke rave di UK sana, begitu lagu pertama masuk ini mereka langsung Udah kenceng ya, biasa gitu. gitu. Mereka udah biasa gitu. Kalau di Asia tuh agak berbeda lah. Mungkin gue rasa itu berhubungan sama sosial ekonomi dan budayanya, emang beda lah gitu. Kalau orang Europe itu sesuatu hal lu makin baru, makin aneh, makin ajaib, itu makin keren. Kalau di Asia tuh lu nggak bisa begitu. Lu keren tuh kalau yang semua orang suka gitu. Iya. Kalau lu terlalu aneh, ya lu jadi weirdo gitu. Terus itu kan Jar, apa? Kalau nggak salah Java Bass tahun berapa ya? 2008 apa 9 ya pernah bikin party yang mengumpulkan DJ drum and bass. Ada Goldie juga datang, nggak salah ya, Apa yang di Bali? Di Bali ya, di Bali itu kan Sebentar, kayaknya di Bali tahun berapa sih ya? Party yang paling besar drum and bass ya di Indonesia itu kalau nggak salah. Oke, sebenarnya kalau itu? yang Paradise in Bali, kalau yang Ya, party di Bali, Paradise in Bali itu, sorry gua agak lupa ya, 2007-2008. Ya itu 2008. Itu ya? 2007 ya, sekitar segitu lah. Itu sebenarnya bukan partinya Java Bass, bukan. Oh. Jadi ceritanya gini, memang pada saat itu scene ini udah di Indonesia udah ada ya, di Bandung udah ada scene-nya, di Jogja ada yang ngejalanin juga, di Bali juga ada gitu. Dan kebetulan memang di Australia sendiri kayak Perth itu scene drum and bass-nya besar. Perth 2010 itu. tadi ini kata Lawrence 2010. 2010, oke. Jadi di Perth itu Australia scene drum and bass itu cukup besar di sana. Nah, kebetulan waktu itu sebelum tahun itu gua pun atau anak-anak Java Bass sendiri pun udah beberapa kali lah main di Bali gitu ya. Karena kita juga kepengen nyebarin virus ini kemana-mana. Bukan virus corona ya. Iya. Oke. Nah, waktu itu akhirnya gue tahu kalau di Bali orang Australia itu gampang ngikutnya gitu. Nah, itu sebenarnya ceritanya memang ada promotor Australia yang datang. Dia
memang tadinya kayaknya sering bikin party di Bali, terus dia sering bikin party di Australia. Nah, dia pengen bikin party di Bali gitu. Karena dia sudah banyak koneksi dengan DJ-DJ internasional yang dari UK gitu. Akhirnya ketemulah sebenarnya, ketemu gue mau bikin party. Tadinya dia mau bikinnya di GWK. Sebesar itu. Ya, okay. Tadinya gitu. Cuman kalau gue lihat waktu itu mungkin dia agak terlalu ambisius di mana kayaknya mereka belum tahu keadaan di Indonesia tuh berbeda loh sama negara dia gitu. Lo di Australia drum and bass lo udah gede, lo gampang, tapi di Indonesia itu nggak sebesar itu. Kita malah tetap underground dan small scene gitu lah. Maksudnya scene-nya tuh terbatas gitu. Jadi lo jangan samain tahu-tahu lo bawa di JTS tuh lo dapat 60.000 orang di Indonesia, agak susah untuk drum and bass, beda sama di UK gitu. Ya akhirnya karena ketemu dia ya kita basically jadinya supporting aja sih sebenarnya. Supporting dia untuk nyiapin itu. Pada akhirnya juga dengan segala macam problema produksi lah ya, produksi, izin, dana segala macam, akhirnya nggak bisa dia jalankan di GWK gitu. Akhirnya dia pindah ke klub Double Six, Seminyak Double Six. Ya, Double Six. Di Double Six itu. Dan itu ada pre-partinya lah beberapa, ada yang di Kuta, ada yang di beberapa macam tempat. Kita bikin Nusa Dua masalah. Kita bikin kayak sebelum main harinya kita bikin di beberapa tempat lah untuk warming up gitu. Nah itu sebenarnya sih gue lebih supporting aja ya. Cuman waktu itu memang line up yang dia bawa itu ya sangat mengejutkan kita gitu. Karena wow, gue aja mau bawa satu DJ UK ngetop ke Jakarta aja susah banget. Ini datang nih 10-20 orang. Iya, udah. Basically idola gue semua gitu yang gue mau lihat gitu ya. Jadi kita pikirannya, oke, kita harus ada di acara ini. Java Bass harus ada di acara ini. Istilahnya kita nge-setupnya gitu. Kebetulan ya kita ngebantuin dia untuk macam-macam. Akhirnya ya kita dapat slot main juga. Ya kita bisa main bareng-bareng idola-idola kita gitulah. Iya. Nah, itu suatu kesempatan itu ya, besar banget ya saat itu ya. Kesempatan besar gitu. Cuman sayangnya setelah acara itu ya mungkin karena itu dari segi bisnisnya balik lagi kurang berhasil gitu. Jadi dia nggak bisa ngelanjutin lagi di tahun depannya, kira-kira begitulah. Oke. Tapi ada dong hasilnya setelah itu mungkin relate apa relasi atau mungkin kerja bareng atau apa itu dengan DJ yang berasa banget waktu itu pas ketemu, karena selain yang dibawa label-label DJ yang udah ngetopnya, dia juga membawa label-label dari Australinya sendiri, dari label lokal Australinya. Jadi ya kayak macam kita punya koneksi baru lah, link baru gitu. Nah itu yang agak surprise, semuanya bilang, oh there is a drum and bass scene in Indonesia ya. Kayak mereka baru tahu gitu. Padahal itu berarti kalau 2010 udah berjalan 10 tahun ya. 10 tahun ya. Dari 2000 gitu. Cuman mungkin karena kita kecil dan kita aja, jadi orang di luar nggak terlalu tahu. Dan sekarang udah lebih tahu lah gitu. So ngeliat perkembangannya nama crowd di Java Drum and Bass ini gimana? Kalau melihatnya gitu. Dari yang awal sampai sekarang nih, apa ada kesamaan semua atau ada beda gitu? Apa di Jakarta, di Indonesia? Ya Jakarta ya, di Indonesia, di Jakarta. Kan juga pernah di Jogja, pernah main di mana kan? Tapi lo lihat kalau ngelihat untuk drum and bass ya, untuk drum and bass. Iya, kalau ngelihat perjalanan 20 tahun ini, lama banget ya. Iya. Ya dulu awal kita struggling, bikin kita cuma bisa kita konsisten aja lah. Soalnya mau nggak mau ini yang paling happy gue kerjain sebenarnya gitu kan. Terus begitu mulai ada sekitar tahun 2004-2005 itu di mana rave scene itu di sini lagi booming. Akhirnya kita juga bikin misalnya Java Bass bersama label-label lokal lain nih kayak Future, Dub Container itu memang udah beberapa kali kan awalnya bikin rave kecil atau rave medium bareng gitu.
Kayak Rhythm Unity yang di Kuningan, nggak tahu Mestra datang nggak yang di Grebek itu? Yang di bekas go-kart ya masalah ya? Iya, iya itu Yang di situ deh. Pancoran. Nah, terus Itu juga pernah, nggak yang di ah, Kuningan. Di belakang oh, apa tuh? Stadion pasar. hoki itu loh. Oh iya iya. Pasar Pasar festival, ya. festival ya, pasar, oke. Ya, bikin Rhythm Unity, akhirnya membesar, akhirnya sepakat bikin Jakarta Movement gitu. Memang Ya. tujuannya waktu itu ya pengen bikin multi room rave di mana ada bermacam-macam musik, ada house, trance, hip hop, drum and bass dan lainnya gitu untuk mengenalin ke situ. Nah, pas saat itu sebenarnya menurut gue ngeliatnya crowdnya sendiri pun karena kita terekspos di acara besar, jadi crowdnya tuh jadi lumayan nambah banyak gitu. Nambah banyak gitu. Jadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Namun akhirnya mungkin sekitar 2006, 2007, 2008 rave scene besar di Indonesia akhirnya bubble-nya meledak. Rave scene-nya ya, karena Ya. terlalu banyak orang bikin atau promotor Rave. bikin rave. Oke. Akhirnya rave itu kayak nggak spesial, jadi basi, Komersil lah, line jadi up. komersil lah gitu. Nah, Ya. jadi komersial, lama-lama malah jadi basi malah gitu. Ya, oke. Atau ada bikin rave gede, malah orangnya yang datang sedikit karena ya gimana ya, akhirnya terlalu banyak, jadi nggak sesuatu yang spesial lagi. Akhirnya pecahlah bubble rave itu dan kemudian mulailah di Jakarta gue lihat super club, scene super club. Dalam arti misalnya Embassy, Dragonfly, di mana klub-klubnya menjadi klub super club tuh klub yang fancy ya, maksudnya Mesra ngerti lah ya maksud saya, klubnya udah nggak underground, jadi spiritnya udah Ya, lain, ya, spiritnya ya. Ya. spiritnya Kekinian. lebih kekinian, pergaulan, pasar lah, ya kan? menyesuaikan inilah. Iya, Ya, misalkan bisnis, ya kan? bisnis, ya, Jadi, oke, ya. nah kebetulan di Jakarta gue lihat musik-musik underground itu nggak cuma drum and bass ya, yang lain juga itu agak susah masuk ke super club semacam itu. Super club itu lebih memilih gerne-gerne yang buat mereka safe secara komersialismenya, banyak orangnya, duitnya segala macem. Jadi mereka lebih memilih itu sehingga kita balik lagi underground lagi, gitu loh. Karena kita tadinya kita udah mau gede di rave scene, kita balik lagi underground Oke, lagi. gitu. Oh, itulah Karena makanya kalau kenapa- buat itulah kalau kenapa- buat- makanya kalau bu- disebut Java Band underground ya, makanya disebutnya underground ya. ya Ya karena apa ya? ya Nggak memang mainstream lah, nggak mainstream lah ya. nggak mainstream gitu. Mainstream ya. Oke. Karena kadang-kadang ya kalau dibilang kayak di UK, karena UK juga bilang it's a underground music, tapi kalau lo datang ke rave drum and bass, there are 20,000 people there, that's not underground. Iya, iya. Tapi di Jakarta underground is underground. Lu underground. sama aja kayak scene misalnya scene death metal, even death metal menurut gue rasa sekarang besar banget gitu. Atau apa gitu ya, scene lain yang lebih kecil gitu. Cuman karena ini kita jalaninnya pakai jiwa dan hati gitu, emang kita senangnya itu, bukan Dan mikirin hobi lah ya. Oke. ya bukan mikirin duit apa gimana, ya udah kita jalanin aja. Akhirnya begitu kita tidak bisa masuk ke scene ke super club begitu ya, kita balik lagi ke underground, kita cari lagi klub-klub kecil yang Tapi crowd, dan crowd itu datangnya dari mana ya? Crowd maksudnya kan dalam 20 tahun itu lo bisa menarik masa crowd yang begitu kalau menggemari gua bilang musik sih- drum and bass ya, itu gimana tuh? kalau gue bilang sih awal-awalnya memang sama kayak label-label lain. Lo bikin party tuh pasti awal-awalnya dari temen. Gue besok mau main, gue mau bikin party ini, lo pada dateng dong. Gitu, gini gitu. Awalnya sih sebenarnya kayak gitu. Cuman mungkin ya akhirnya makin menyebar gitu. Terus kalau gue lihat mungkin dari masing-masing DJ juga ya gitu, masing-masing DJ bawa temennya bawa temennya, akhirnya jadi crowd yang lebih ini. Terus kayak gue pribadi, gue kuliah di IKJ. Ya, sekolah kesenian, di mana di sana kesenian adalah sesuatu yang diagungkan. Jadi bebas lo mau berkesenian apa, whatever Berekspresi gitu kan. ya, betul. Iya kan, lo mau melukis pakai rambut lo, whatever gitu kan. Jadi dan gue juga akhirnya waktu gue kuliah, di mana temen-temen gue lagi rajin-rajinnya ngeband, gue sama beberapa temen gue kayak Niang, kayak siapa, jadi kayak di kampus gue tuh kayak weekend tuh kadang-kadang suka pada ngeband gitu. Jadi pada bawa alat musik, bawa drum, bawa sound system, mereka ngeband di pelataran gitu. Malam mingguan di kampus ngeband di situ. Nah, gue akhirnya gue bukan bawa band, gue bawa turntable gue ke kampus.
Oh, oke. Bawa, Pernah kok. bawa, Pernah, tur- masa pernah. Iya. Di bawa KJ itu. turntable gue ke kampus gitu, gue main-main di situ. Nah, ya mungkin di situ gue istilahnya mungkin gue mulai menggalang dari teman-teman kampus gue yang dengerin dia ngumpul nongkrong bareng ya kan, akhirnya ya di situ gitu. Dan ya yang lain-lain juga ya, maksudnya Lawrence mungkin ada teman-temannya, DJ gue yang lain juga kebawa crowd lah gitu. Tapi kalau gue lihat sampai sekarang sih crowdnya memang sudah berregenerasi ya. Contohnya lu nggak pernah datang. Iya. Suka banyak Jadi ya. awal-awal. Oh, gue udah kawin, gue udah nggak party. Ya, Gini. enggak. Tapi ya Ya enggak sih. gue Masih dengerin. Kemarin masih terakhir waktu apa? apa live tuh gitu. Gue nonton di TV tuh. Gue kasih foto ke Sindo kan. Gue sama anak gue nonton itu. Terus Ya gitu ya. Tapi mungkin waktu kita mulai main-main di rave itu ya, mulai main di rave itu yang gue bilang, lu main di rave, meskipun ruangan lu ruangan paling kecil, tapi lu dapat exposure orang-orang dari ruangan lain, dari scene-scene lain, gitu. Yang gue inget kayak waktu di Jakarta Movement, ruangan kita kecil gitu, di tengah-tengah antara dua big room, kiri kanan kita big room massive main roomnya gede-gede, trans dan ini, kita di tengah-tengah itu. Nah itu kan traffic terjadi kan, kalau di rave traffic orang pindah ruangan gitu. Nah itu banyak yang nyangkut kayaknya. Banyak yang nyangkut gitu. Jadi pas lagi gue main pada suatu ketika, oh ada Rahma Ashari di depan gue ini. Oh. Biasanya gue cuma lihat dia party hip hop, nggak mungkin ada di sini. Atau dia enjoy gitu. Ternyata ya bahwa banyak orang yang ternyata bisa enjoy sebenarnya kayak gitu. oh, Kira-kira gitu sih. gitu tuh. Oke. Artinya ya crowd tuh masih aja sama ya, stabil ya, cuma regenerasi aja ya. Iya, stabil underground. Anda bilang gitu. Tapi oke, ini Jer, kita ada banyak nih yang gabung. Ini ada Gue sama baca. yang stay ini ada Andi Smul, Adimas Aryo, terus ada Dulisia ya, Dr. Lucy. Dimas Aryo tuh Ah. DJ drum and bass dubstep dari Bandung tuh. Itu Oh, oke. Mantap Halo Mas. Lalu ada Lawrence, Orang-orang- Lawrence nih. orang-orang yang menjalankan scene di Bandung kayak gitu. Oh, oke. Ada Lawrence, hai. Bro Lawrence. Ada Coba Priscilia kita- Wulandari, Lia Priscilia. Nomi Celsius. Oh, Nomi. Hey, Ya. Nomi. DJ chef fotografer. Ada sih. Oh, Sinto, halo Sin. Ini Sinto juga salah satu yang ini ya, apa? Tuh, Sama-sama lo ya, ini yang- Delusiva nih ini Pur- pela- Mail. Wah, ada Mail, Jen. Nah, yoi, semuanya ngumpul kayaknya ya. Kayak semua Pada main lagi semua yoi. Keting Sound Suret, ada apa nih? Ali Hebat. Tadi sebelumnya. Ali the Beat. Ali The Beat ya. Kemudian ada tadi sempat gabung Very Kid, Reno, Wulan Astuti, Citra Avandi ya. Ini kayaknya juga banyak nih saling chat nih. Orang-orang lama Java Bass nih. Loren. Masih sering ngumpul gak sih? Bikin party gitu. Apanya? Oh, ya function kan masih jalan Ya, sebenarnya. function masih ya, tapi yang dengan Masih yang jalan. misalnya ya Mail udah karena main Ya, juga masih di kalau- function ya, atau Nomi gitu. Ya kalau yang anak-anak lama yang gitu ya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul, kadang. Ya kalau crowd kita kan nggak bisa maksain untuk wah lu harus datang terus-terusan ya. Itu agak susah ya. Ya. Cuman ada sih beberapa orang yang kayak emang selalu ada gitu. Itu emang gue juga salut banget lah orang-orang kayak gitu yang nggak pernah putus kayaknya untuk datang ke function. Itu gue sangat thank you banget, itu support yang paling gila sih menurut gue gitu loh. Lu selalu datang gitu. Gua kan selalu datang sampai berapa tahun ya? Kalau nggak salah 3 atau 5 tahun ya. Nah iya makanya. Ada Biasanya nggak paling depan. Ada yang mungkin lebih lama sekarang. Ada nggak? Mungkin Dan kalau udah dari sampai function 100 pertama berapa? sampai sekarang 100% datang sih kayaknya enggak ya. Pasti ada aja bolongnya kayaknya. Bolongnya ya. Tapi adalah beberapa orang yang istilahnya mungkin kayak beberapa orang yang kayak gue tahu kayak dari kampus gue, dari KJ itu yang cukup reguler lah datang gitu. Dan yang lain-lainnya gitu. Oke, terus ini gimana nih, Jet? Tadi kan Java Bass kan lokal, lokal label ya. Label, tapi juga komunitas, tapi lebih cepat label. Nah, kalau label itu kan berarti ada
kontribusinya dong, Jan, buat permusikan di Indonesia misalnya. Apa mungkin ada ini buat Indonesia, apa buat di Oke. mendukung musik nasional dan sebagainya lah itu misalnya. Itu apa itu ada kontribusinya? Kalau gue sih bilang mungkin kita nggak terlalu berkontribusi nasional yang gimana, tapi memang tahun 2008 itu Java Bass itu akhirnya mengeluarkan Java Bass Recording. Jadi kita ngeluarin label recording. Itu historinya adalah di beberapa tahun sebelumnya kita lagi party, lagi main, itu banyak yang ngasih demo. Seperti contohnya Nomi, Celsius tadi kayak gitu. Ya, Itu datang kasih, ini lagu gue gitu. Demo gitu kan. Terus jadi mulai banyak yang producing drum and bass juga di anak-anak Jakarta, Bandung dan Jogja. dan itu lebih mudah-mudah ya? Dan itu lebih mudah-mudah. Ya lebih mudah-mudah ya, maksudnya mulai producing, kasih lagu gitu. Bahkan gara-gara itu pun akhirnya waktu alih teknologi dari full vinyl dan mulai ada teknologi digital Ya. Digital di mana mulai pakai traktor, sound card kayak gitu. Jadi lagu lu trigger dari laptop pakai turntable kayak gitu. Itu jadi kesempatan gua bisa pasang lagu-lagu lokal. Nggak cuman lagu-lagu yang gue beli vinylnya dari UK gitu. Gue bisa pasang lagu-lagu lokal terus ngedengerin karena sebelumnya kita agak susah kecuali pakai CD ya. Tapi maksudnya kalau di UK itu kan kalau lu producing lagu lu cetak vinyl atau bikin dubplate gitu ya. Dubplate tuh adalah kayak vinyl yang belum 100% rilis tapi lu kayak sample yang bisa lu mainin mungkin 20 kali sebelum itunya habis gitu. Karena di sana tuh budaya dubplate adalah begitu lu producing lagu, dubplate itu adalah tempat lu ngetes lagu lu di dance floor kayak apa gitu. Jadi lo pasang nih, ini belum rilis, lo pasang di dance floor meledak. Akhirnya si produser bisa, oh lagu gue work on the dance floor, jadi gue rilis kayak gitu. Nah, waktu teknologi digital itu datang, akhirnya lagu teman-teman kita yang beri demo itu bisa kita pasang di party gitu. Dan mungkin dari awal-awal kalau di Java Bass memang yang lebih ke arah producing kayak random DJ random. Itu waktu pertama mau masuk Java Bass juga. Yang pertama dia kasih, gue nge-remix Andin nih, Oh, gitu. Oke. Itu jadi kayak heboh. Jadi ada produser drum and bass datang, tahu dia nge-remix Lagunya Andin. Andin yang istilahnya hitungannya udah artis lah. Gue nggak bisa bilang artis komersil ya, tapi papan atas lah. papan atas lah ya. Soalnya kita kan papan, kalau kita di bawah papan kalau kita. Gitu kan, itu jadi kayak yang wow ada lagu ini akhirnya mulai banyak juga ya bikin remix, kayak Bima juga bikin remixnya siapa gitu kan, jadi rame gitu. Nah akhirnya pada 2008 itu kayak materi itu cukup banyak gitu, materi lagu anak-anak lokal tuh cukup banyak. Terus akhirnya ini kayaknya kalau nggak kita rilis jadi CD, kita jual lagi, kita sebarin lagi, sayang kalau cuman yang main DJ-nya doang nih. Maksudnya kita pengen ini juga bisa dimiliki sama teman-teman crowd kita gitu. Akhirnya decide ya udah kita keluarin kita bikin label recordingnya namanya Java Bass Recording. Terus kita waktu itu bikin rilis album kompilasi namanya Homegrown. Hasil tanaman di rumah kita sendiri gitu. Intinya itu semua pokoknya itu album kompilasi drum and bass pertama, isinya bener-bener lagu lokal Indonesia semua. Kayak gitu. Dan ada kolaborasinya dengan artis-artis atau apa gitu? Enggak ada. Kalau bahasa Indonesia enggak, karena kalau Andin itu kan istilahnya bootleg remix ya, enggak resmi sebenarnya. Okay, tapi kalau di album kompilasi kalau misalnya Homegrown itu pure benar-benar produksi anak-anak DJ produser-produser drum and bass Indonesia. Gitu, murni. Dan akhirnya begitu digital itu makin berkembang ya, akhirnya kita ngembangin juga ke digital ya. Jadi sekarang mungkin kita udah nggak ngeluarin CD lagi, tapi kita rilis secara digital kayak di Beatport, di Track It Down kayak gitu. Spotify ada ya? Jadi kalau Spotify ada juga. Jadi kalau Maestra mau ke Beatport mencari Java Bass Recording itu ada, tinggal beli aja. Dan itu semua dan bukan remixan ya, artinya benar-benar karya Java Bass. Benar-benar karya Indonesia ya. Sampai yang generasi sekarang ya, ada Manusia, dan ada yang udah sampai ke internasional belum? Udah sampai misalnya ke UK misalnya, atau udah
ya itu kan, tapi mungkin ada dengan produser UK atau dengan Kalau produser Indonesia di record label luar mungkin baru Lawrence kayaknya ya. Tapi kalau yang lain saya kurang tahu. Tapi masalahnya gini, bersaing dengan label drum and bass di UK itu berat banget karena di sana udah besar gitu. Saat, jadi ya, besar, di sana aja jadi, susah saingan gitu dari luar. Iya, gitu. di sana aja susah. Jadi buat kita wah, emang pengen sih gue desain di Hospital atau di Ram Records gitu. Tapi masuk ke situ untuk demo lo didengar sama bos R&R-nya tuh susah gitu. Kualitas yang mereka kejar itu susah gitu. Jadi tapi kita kepikirannya bahwa ya udahlah kita punya label sendiri, kita bawa nama Indonesia, ya kita rilis aja gitu. Sebenarnya gitu. Ya, yang penting ada buat kumpulan. Iya, tapi buat produser sendiri itu kan bebas ya. Produser itu kan bebas mau minta desain ke label mana aja. Jadi sebenarnya even kan kalau dilihat di scene dance music, kayak label drum and bass sendiri aja tuh ada gimana ya, jenis-jenisnya gitu ya. Jadi kalau gue bikin lagunya Nyorofang, ya lo kirim demonya mungkin ke Ram, jangan ngirimnya ke Hospital gitu, atau jangan ngirimnya ke Good Looking label, gitu. Ya, jadi karena kan label recording di sana kan memang menspesifikasi, gue jenis drum and bass-nya yang halus, yang lebih techno, yang lebih raga jungle gitu. Jadi nah, produser tuh sebenarnya bebas mau bikin. Gue hari ini mood gue mau bikin raga jungle. Udah selesai bikin raga jungle, demo ini ya kalau coba aja gue kirim ke label raga jungle sana, siapa tahu gue dapet sign atau gini gitu. Jadi jangan sampai salah label juga yang lo kirim demonya gitu. Kalau enggak sayang, langsung dimentahin aja gitu. Masalahnya kayak gitu. Oke, Jen. Thank you atas waktunya. Ini sangat juga sekali malam ini baru waktunya bisa dapat drum, salah satu founding fathers Java Bass, drum and bass di Indonesia ya. Nggak cuma gue ya, banyak yang lain. Ya, tapi label yang pertama memecahkan drum and bass Indonesia, Java Bass. Terus juga terima kasih nih buat anak-anak Java Bass semua, banyak nih kumpul dari yang lama yang baru. Tadi ada Lawrence, ada Nomi, ada Pak Joseph, Om Joseph. Joseph kapan main lagi, Sep? Sep, Sinto, halo Sin. Terus juga Mail tadi sempat ada Mail. Dimas di MC Bandung, ayo dong Bandung, lagi dong run. Diajakin. Oh ya, sekarang mungkin shout out tuh itu teman-teman Bali juga. Sekarang Bali tuh lagi naik lagi tuh, scene-nya lagi lumayan aktif. Lagi banyak. Ya. Oke, 2-3 tahun. Sekitar 30 detik atau 1 menit ada pemungkas. Apa nih? Pemungkas kalau dari gue harapan atau apalah. Kalau gue sih ya buat penggemar Jungles ya pokoknya keep on rolling, keep listening to drum and bass. Dance like nobody watching. Sementara kalau itu jadi moto itu tuh, keren tuh. Sementara lagi zaman corona gini kita masih baru bisa melaksanakan kayak live streaming dulu. Ya. Karena kalau gue lihat untuk bikin party yang skin to skin, Maestra tahu lah kalau party drum and bass itu padatnya kayak apa, ya kan? Ya. Jadi itu resikonya masih terlalu tinggi. Jadi sementara kalau keadaan belum safe, kita buy online dulu aja. Jadi nanti bisa dance nobody watching di rumah. Oke. So gitu. Dan kapan perlu nanti besok pakai campur dengan Zoom gitu ya. Jadi nanti dance sambil nanti diupload di YouTube live, dan sudah juga tuh. Pengen sih, tapi gadgetnya belum lengkap nih. Dari kemarin live streamingnya masih pakai iPhone aja. Oke, Jer, thank you. Siap, thank you. Terima kasih banyak ya. Thank you. Sukses semua, sukses selalu, semangat. Terus nanti ya ke depan function. Ya, sukses juga buat Maestra dengan bidang politiknya. Thank you, Jer. Wonda, gitu. Saya... Sekarang gua nanya sama lo, boleh dong? Lo udah mau habis di DPR apa gimana? Gini aja deh, gue pesen layar. Okay. Nanti begitu function udah bisa party lagi, lu harus datang. Siap. Oke. Ya. Tinggal nanti sekali aja. Lah datang. Kayak dulu, tinggal nunggu guest list. Ya. Nggak usah pakai guest list, kita mah free aja datang. Oke, Jen, thank you ya semua ya. Siap, thank you. Thank you semua yang dengerin. Oke, see you semua. Bye. Dan jangan lupa, ini nanti akan diupload di YouTube.
Oke? So nanti Oke, akan oke, gua sharing siap. tipnya. Oke, thank Iya, you. thank you. Bye.